Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Al-Hadi Asyara, hadis yang ke-11 yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab mujahadah. An Ibnu Mas'udin, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Ibnu Mas'ud berkata, qala telah bersabda sapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu bermula surga itu aqrabu lebih dekat ila ahadikum pada kalian semua min siraqi na'lihi dibanding tali sandal salah seorang dari kalian. Wan naru, dan neraka itu mislu dzalika, sebagaimana surga, artinya lebih dekat pada kalian dibanding tali sandal kalian. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makna hadis yang ke-11 ini adalah menjelaskan kepada kita semua bahwa baik surga maupun neraka itu sangat dekat sekali pada kita, lebih dekat daripada tali sandal kita. Artinya begini, seseorang untuk menuju ke surga itu tidak perlu berlama-lama, walaupun mungkin hanya setengah menit dia bisa sampai surga kalau momennya tepat. Begitu juga sebaliknya, 1 menit atau bahkan setengah menit itu bisa menjadikan seseorang masuk neraka. Kapan itu terjadi? Saat seseorang mendekati kematian, ya, saat seseorang mendekati kematian. Ketika seseorang sebelum menghembuskan nafas terakhir dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah bisa masuk surga. Padahal untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak sampai setengah menit. Tapi sebaliknya juga begitu. Bila seseorang sebelum menghembuskan nafas terakhir dia kehilangan iman, tiba-tiba dia berubah jadi orang kafir, maka walaupun hal itu terjadi jaraknya dengan kematian hanya setengah menit, bisa menjadikan dia masuk neraka. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menjaga iman kita. Iman yang sudah ada di dada kita ini harus dijaga. Caranya adalah diperkuat dengan ilmu. Setelah dikuat-kuat dengan ilmu, kemudian dimantapkan dengan amal soleh. Ketika seorang imannya telah didukung oleh ilmu dan amal soleh, maka iman itu akan menjadi aman. Dan seseorang itu akan mati dalam keadaan menurut apa yang paling banyak ia lakukan waktu masih hidup. Kalau ketika hidupnya setiap tarikan nafas, setiap detak jantung selalu disertai zikrullah, nanti pas mau mati itu ya zikrullah. Tapi sebaliknya, kalau tarikan nafasnya, detak jantungnya lalai dengan Allah, bahkan mengingkari Allah, nanti matinya rata-rata juga seperti itu. Na'udzubillah min dalik. Jadi itulah makna bahwa surga dan neraka itu lebih dekat pada kalian dibanding tali sandal, karena untuk masuk surga tidak perlu waktu lama, cukup setengah menit mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian mati, bisa langsung masuk surga. Tapi begitu juga sebelum mati ada waktu setengah menit dia dalam kondisi kafir, sampai mati dalam kondisi kafir, ya berarti dia di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Asani asaro,
Hadis yang ke-12. An Abi Firosin, dari Abi Firos. Abi Firos itu nama panggilan. Nama aslinya Rabi'ah bin Ka'ab, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Firos ini salah seorang pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang menyiapkan diri untuk selalu melayani Rasulullah. Wa min ahli sufati, dan Abi Firos ini termasuk ahli sufah. Ahli sufah itu para sahabat Nabi yang dia tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya istri. Kemudian mereka itu tinggal di samping rumah Rasulullah, di teras Masjid Nabawi, dan tempat itu sampai sekarang masih diabadikan. Ya, jadi di samping rumah Rasulullah yang sekarang menjadi makom beliau, itu ada tempat khusus yang disitulah dulu para ashabus sufah, sekitar 70 orang laki-laki yang 24 jam siap melayani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abi Firos ini salah seorang anggota ashabus sufah. Dia mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah menginap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menginap di sini adalah melayani Rasulullah di waktu malam. Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Maka aku melayani Rasulullah dengan menyediakan air untuk wudhu serta kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi wadu dengan wawu yang di fathah itu artinya air. Tapi kalau wawunya disukun, wudhu itu adalah berwudhu menggunakan air. Di bahasa Arab itu jika berubah harokatnya maka akan berubah maknanya. Kalau wawunya di domah, wudhu, maknanya ya berwudhu, melakukan wudhu. Tapi kalau wawunya di fathah, wadu, itu artinya air yang dipakai untuk wudhu. Jadi Abi Firos ini suatu malam dia jaga malam untuk melayani Rasulullah, menyediakan apa yang diperlukan oleh Rasulullah di waktu malam. Salah satu yang diperlukannya adalah air untuk wudhu, karena Rasulullah nanti malam hari ya untuk tahajud, kemudian nyambung ke subuh itu harus disediakan air. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda kepada Abi Firos, salni, mintalah engkau kepadaku. Jadi Abi Firos ini dengan sukarela melayani Rasulullah, dengan tulus ikhlas melayani Rasulullah, maka Rasulullah senang, Rasulullah ridho, sehingga sampai suatu hari Rasulullah berkata kepada Abi Firos, kamu minta apa dariku? Ya, minta apa dariku? Fakultu, kemudian aku berkata, kata Abi Firos, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon kepada Tuhan untuk menemani Tuhan di surga. Di permintaan Abi Firos ketika ditanya Rasulullah, mintalah kepadaku, dia minta, ya Rasul, izinkan aku bisa menemanimu di surga. Faqala, dan Rasulullah bertanya lagi, au ghaira dzalika, ada lagi yang lain enggak? Nah, qultu, aku menjawab, kata Abi Firos, huwa dzaka, tidak ya Rasul, itu saja. Ya. Jadi dia tidak minta upah, tidak minta kedudukan, tidak minta harta, hanya minta diizinkan menemani Rasulullah di surga. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa'inni, maka tolonglah aku ala nafsika, untuk mewujudkan keinginanmu itu, bikasroti sujudi, dengan banyak sujud, artinya banyak sholat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi hadis yang ke-12 ini menjelaskan salah satu contoh mujahadahnya ashabus sufah, sahabat Nabi yang tinggal di teras Masjid Nabawi. Dia 24 jam setia menunggu komando Rasulullah
siap melayani apa yang diperlukan oleh Rasulullah. Dan mereka tidak minta upah, tidak minta gaji, kedudukan atau yang lain-lainnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kamu minta apa dariku? Dia mengatakan, ya Rasul, izinkan kami untuk menemanimu di surga nanti. Rasulullah nanya lagi, tidak ada yang lain? Tidak ya Rasul, cukup itu saja. Oh ya, kalau begitu bantulah aku mewujudkan keinginanmu itu dengan banyak bersujud, artinya banyak sholat. Dari hadis ini bisa dipahami beberapa hal. Pertama, bahwa menyediakan alat untuk wudhu buat orang lain itu diizinkan, boleh ya, menyediakan air untuk wudhu itu boleh. Tetapi ketika kita wudhu kemudian kita minta tolong ke orang lain, misalkan minta untuk mengucurkan airnya atau mengusapkan air yang dibasuh ke wajah kita misalnya, itu hukumnya makruh ya. Jadi orang boleh membantu orang lain ketika wudhu hanya sebatas menyediakan air wudhu. Selebihnya yang wudhu itu harus melakukannya sendiri. Jangan terus manja ya, tolong kucurin dong, nah, tolong usapin dong di mukaku, tolong usapin di tanganku. Kecuali jika orang itu memang sedang udzur, misalkan sedang sakit sehingga dia tidak bisa bergerak, itu boleh diwudukan oleh orang lain, boleh. Tapi kalau masih bisa wudhu sendiri, minta diwuduin orang lain, itu status hukumnya makruh. Adapun sekedar menyediakan, minta disediakan air, itu tidak makruh, boleh. Itu satu. Yang kedua, permintaan Ashabus Suffah kepada Rasulullah ini sungguh luar biasa. Karena saking cintanya kepada Rasulullah, di dunia dia menemani Rasulullah dan melayani Rasulullah, sehingga di akhirat pun mereka juga ingin bisa berdampingan dengan Rasulullah. Walaupun mungkin saja surganya beda ya, karena kelasnya Rasul tentunya beda dengan kelasnya yang bukan Rasul. Nah, kemudian yang juga baru perlu diingat bahwa ada seorang ulama menjelaskan demikian, masuk surga itu yang enak bersama teman yang sebaya. Kalau kemudian kita masuk surga bersama para nabi, bersama para ulama besar, itu memang surganya enak, mulia, tapi kita jadi kikuk, kita jadi nggak nyaman. Kenapa? Kebiasaan kita kumpul sama orang-orang biasa. Kalau kemudian suatu saat kita disuruh kumpul sama orang-orang besar, kita malah sungkan gitu bilangnya ya. Jadi nanti kita kalau mau surga itu ngumpul sama jamaah masjid gitu malah enak. Kenapa? Sudah terbiasa, mau guyon mau apa biasa gitu ya, mau bercanda di surga biasa. Kenapa? Sudah akrab. Tapi coba kalau Bapak misalkan masuk surga dikumpulkan dengan para nabi, para walinya Allah, kita mau apa-apa kan sungkan, kikuk kan, rikuh ya. Di dunia ini saja kalau tiba-tiba kita diundang, diajak makan bersama para menteri, pasti kita tidak bebas makannya, malah nggak enak ya. Kita lebih enak makan bersama orang yang setaraf dengan kita. Sehingga di surga pun katanya juga begitu ya. Di surga pun juga kita masuk surga itu lebih enak sama orang-orang biasa. Di sana malah bisa bebas gitu. Bahkan yang seneng rokok ya dia bisa rokokan sama teman-temannya gitu. Itu penjelasan dari salah seorang ulama. Tapi kalau dipikir-pikir ya masuk akal juga kan ya. Nah, di dunia saja kalau kita tiba-tiba disuruh makan bersama ulama besar, pejabat besar, kita kan tidak nyaman makan itu. Mau ngambil apa-apa gitu jadi kikuk gitu, rikuh, sungkan, segan. Tapi kalau bersama teman yang akrab begini, wah bebas, sambil makan, sambil bercanda itu bebas. Dengan demikian ya nanti soal masuk surga di kelas mana kita serahkan aja sama Allah gitu ya. Kita pantasnya di surga bagian mana kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian di hadis yang ke-13. Nah, An Abi Abdillah, dari Abi Abdillah, wa yuqalu Abu Abdurrahman. Ada yang mengatakan Abi Abdillah, ada yang mengatakan Abdurrahman. Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga salah seorang pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala,
Dia berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, alaika bikasroti sujudi, hendaklah kalian banyak sujud. Maknanya banyak sujud itulah banyak sholat. Fa innaka, maka sungguh engkau, lantas juta tidaklah sujud lillahi karena Allah, sajdatan satu sujud, illa rafa'akallahu biha, kecuali dengan satu sujud tadi Allah mengangkat kalian darajatan satu derajat. Wa hatta, dan Allah menghapus angka darimu biha, dengan satu sujud itu khotiatan satu dosa. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-13 ini isinya hampir sama dengan hadis 12, yaitu anjuran Rasulullah kepada kita untuk banyak bersujud. Walaupun kalimatnya banyak bersujud, tapi maknanya adalah banyak sholat. Nah, sholat yang bisa diperbanyak itu sholat apa? Sholat sunnah. Kalau sholat fardu sudah baku, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Tapi untuk yang sunnah itu bisa sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dalam ilmu balaghah, ya, kalimat seperti ini disebutnya dzikrul juz wa iradatul kul, menyebut sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Yang disebut Rasulullah hanya perintah sujud, tapi maknanya adalah perintah sholat. Karena sujud itu salah satu gerakan sholat yang paling utama, sehingga kalau ada perintah sujud itu maknanya perintah sholat. Kemudian secara fikih, sujud yang sempurna adalah ketika orang itu menempelkan 7 anggota sujud, ya. Jadi sujud yang sempurna secara ilmu fikih adalah menempelkan 7 anggota tubuh. Apa itu 7 itu? Pertama adalah jidat. Makanya kalau pakai kopiah, ya, terutama kopiah yang lonjong harus agak diangkat supaya tidak menghalangi jidatnya nempel di tempat sujud. Yang kedua, nih 2 telapak tangan, ya. Jadi udah 3 kan. Kemudian yang keempat dan kelima adalah lutut, ya. Lutut juga harus nempel. Kemudian yang keenam dan ketujuh adalah ujung jari-jari kaki. 7 anggota tubuh ini harus nempel di tempat sujud. Nah, salah satu kemuliaan sujud adalah orang yang pernah sujud kepada Allah itu seandainya dia masuk neraka, maka anggota sujudnya ini tidak akan terbakar, Pak. Ya. Jadi seandainya orang itu masuk neraka, maka anggota tubuh yang pernah dipakai untuk sujud ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi yang tersentuh itu bagian yang lain, tapi untuk anggota tubuh yang dipakai sujud ini tidak akan tersentuh oleh api. Itu salah satu kemuliaan atau keutamaan sujud. Saya kira sore hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.